Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya Dinda Ismi Rizky akan melakukan pengamatan bunga sepatu untuk tugas praktikum IPA di SD Universitas Terbuka Medan. Nah, ini dia penampakan bunga sepatu, bentuknya merah dan ada benang sari di atasnya ya. Kita bisa menemukannya di taman-taman sekitar atau di pinggir jalan teman-teman. Oke, apa itu bunga sepatu? Apakah kamu pernah melihat bunga cantik satu ini? Benar, kembang sepatu merupakan salah satu tanaman semak suku Malvaceae yang asalnya dari Asia Timur dan juga telah banyak ditanam menjadi tanaman hias pada daerah tropis dan subtropis. Bunga sepatu ini yang sangat identik dengan warna yang terang dan juga bermacam-macam. Selain itu, terdapat pula benang sari yang menonjol pada bagian tengahnya. Pada saat melakukan pengamatan, di sini saya menyiapkan alat dan bahan, yaitu berupa stipu, kemudian pisau karter, dan buku, serta pulpen untuk menulis. Kemudian lanjut struktur bunga sepatu. Di dalam bunga sepatu ada mahkota, kemudian kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, kelopak, bakal biji, dasar bunga, dan tangkai bunga. Berikut ini penjelasan masing-masing struktur bunga sepatu. Yang pertama, kepala putik bunga sepatu. Kepala putik adalah struktur bunga sepatu yang memiliki peran sebagai bakal buah dan bakal biji. Bentuknya sedikit melingkar dan pada bagian putik ujung adalah kepala putik. Bagian putik yang menjulur memanjang merupakan tangkai putik. Kemudian karpel adalah bagian bawah kepala putik. Karpel mendukung maskpora yang merupakan tempat bakal buah dan biji. Kedua, bakal biji bunga sepatu. Bakal biji ini memiliki fungsi sebagai pelindung sel telur dan menjadi tempat sel telur bekerja. Ketiga, tangkai bunga sepatu yang memiliki fungsi menopang bunga agar tetap berdiri lurus menghadap sinar matahari. Keempat, benang sari. Benang sari merupakan salah satu struktur bunga sepatu yang menjadi tempat diproduksinya serbuk sari. Serbuk sari itu kemudian akan disimpan dengan baik di kepala sari. Selanjutnya, serbuk sari akan dilepas ke bagian putih ketika bunga telah cukup matang. Kelima, mahkota bunga sepatu. Mahkota bunga memiliki fungsi memikat serangga yang berperan dalam proses perlepasan serbuk sari atau penyerbukan. Mahkota bunga ini warnanya sangat menarik dan bervariasi mulai dari merah, kuning, dan lain sebagainya. Keenam, kelopak bunga sepatu. Kelopak bunga yang merupakan salah satu struktur bunga sepatu ini adalah bangunan yang mirip dengan daun. Pasalnya, kelopak ini berwarna hijau dan berfungsi untuk melindungi bunga yang masih muda. Saat bunga belum benar-benar mekar, kelopak bunga akan menutupinya. Kemudian, setelah mekar, kelopak akan berada di bagian bawah mahkota bunga. Kemudian yang ketujuh, indung telur bunga sepatu. Indung telur adalah salah satu struktur bunga sepatu yang memiliki fungsi sebagai pelindung bakal biji. Tak hanya itu, indung telur juga menjadi penghasil ovum dan inti kandung lembaga sekunder. Terakhir, yang kedelapan adalah daun tanaman bunga sepatu. Daun bunga sepatu bentuknya oval, cenderung melingkar dan melebar. Daunnya tipis dan runcing pada bagian pangkalnya. Warna daun bunga sepatu hijau sedikit melingkap. Ukurannya sekitar 10 hingga 16 cm dan lebarnya sekitar 5 hingga 11 cm. Kemudian, manfaat bunga sepatu. Yang pertama, bunga sepatu dapat mencegah infeksi. Yang kedua, dapat menenangkan sistem saraf. Ketiga, dapat meredakan nyeri. Keempat, menambah imun. Kelima, dapat merawat kulit. Keenam, anti-inflamasi. Ketujuh, mencegah penuaan dini. 8, menekan resiko kanker. Kesembilan, menambah kualitas tidur. Dan terakhir ke-10, dapat menambah kesan keindahan.
Berikut pengamatan tentang bunga sepatu. Semoga ilmu yang saya beri bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih.